Ya pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Jadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung Gubernur Jakarta yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Komplek Pondok Gede Permai, sudah ada rekan Camar Hainda di sana. Selamat sore, Camar. Bagaimana kondisi terkini? Apakah air sudah surut? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Meskipun air ini sudah surut di Pondok Gede Permai Bekasi, namun Anda bisa lihat di belakang saya, ini lumpur masih terlihat di jalan utama Pondok Gede Permai. Saya dapat sampaikan kepada Anda bahwa informasi yang didapat dari warga, sebelumnya lumpur ini berkisar 30 sampai dengan 90 cm, sangat tebal, dan ini cukup menyulitkan warga untuk bisa membersihkan rumah mereka kembali. Meskipun ini adalah hari kedua pembersihan dan sudah dibantu juga oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk bisa membersihkan selokan, kemudian juga pasokan air bersih agar warga bisa membersihkan rumah mereka masing-masing. Valeri, Anda bisa lihat di samping kanan dan kiri ini bukan rumah biasa, artinya tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai toko, artinya ruko, kemudian juga grosir-grosir ada di sini. Anda bisa lihat ketinggian air, ada bekas-bekas banjir begitu, karena informasi dari warga, ini bahkan banjir yang paling dalam ada pada ketinggian 5 meter. Dan warga juga menyebut meskipun mereka awalnya tidak ingin mengungsi, namun pada akhirnya mereka harus mengungsi dikarenakan lantai 2 rumah mereka juga tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Dan ini juga cukup menyulitkan warga untuk bisa mengamankan barang-barang mereka dikarenakan lumpur yang cukup tebal. Namun beruntungnya untuk akses kelistrikan sampai dengan saat ini sudah diaktifkan kembali sehingga masyarakat bisa lebih leluasa untuk bisa beraktivitas. Dan jalanan di kawasan ini juga sudah mulai ramai. Valeri, tadi kami juga sempat melihat beberapa warga yang terjatuh di kawasan ini karena licinnya oleh lumpur yang ada di kawasan ini. Dan informasi dari warga bahwa tawaran relokasi yang sempat dicanangkan oleh Wali Kota Bekasi ini juga tidak terlalu disambut baik dikarenakan mereka menginginkan adanya lebih kepada normalisasi, kemudian juga lebih kepada pembuatan tanggul yang baru, baik persimpangan antara Kali Cikeas dan juga Kali Bekasi, dikarenakan PGP merupakan persimpangan dari kali tersebut sehingga seringkali terjadi banjir. Demikian Valeri. Terima kasih, Camar Hainda melaporkan langsung dari Kompleks Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, selamat sore.